Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel saya ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, bisa berguna untuk kita semuanya, dan sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan dengan channel ini bisa membuat kita yang lupa dengan Al-Quran menjadi ingat dengan Al-Quran, yang biasanya masih salah dalam membaca Al-Quran. Kita perbaiki lagi bacaan, sama-sama kita perbaiki lagi bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Quran dan belajar ilmu tajwid. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, kali ini kita akan melanjuti pelajaran kita belajar ilmu tajwid, masih seputaran mat, karena di dalam ilmu tajwid itu banyak sekali mat ya. Oke, sebelum itu kalian, karena di channel ini banyak sekali kategorinya ya. Ada belajar tajwid dan tahsin, ada vlog, ada dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, saya sudah buatkan playlistnya ya, ataupun kategorinya sudah ada. Untuk tajwid, yang suka tajwid dan tahsin bisa dilihat di playlist saya ini, tinggal buka saja. Di situ semuanya tentang tajwid dan tahsin ya. Kemudian kalau kalian suka vlog saya juga bisa lihat di situ, dan lain sebagainya juga ya. Karena saya berharap dengan semua video-video saya ini dan yang campur aduk ini, mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk mampir di channel saya ini, bos ya. Mudah-mudahan yang baru mampir di channel ini, yuk sama-sama di subscribe, jangan lupa di subscribe, like-nya, share-nya, dan komennya. Mudah-mudahan, saya doakan yang sudah subscribe, like-nya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan jodohnya, Allah mudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid. Yang kemarin kita sudah belajar mat yang lainnya. Sekarang kita akan belajar mat arid lis sukun ya. Sekarang kita belajar apa tadi? Mat arid lis sukun ya. Sebelum kita pergi ke pembahasannya, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa artinya ya. Secara bahasa, mat itu artinya panjang ya. Kemudian arid itu artinya nampak atau tiba-tiba ataupun muncul juga boleh ya. Kemudian disukun, apa artinya disukun? Disukun itu disebabkan sukun atau diwakafkan ya, seperti itu. Maka mad arid sukun ini adalah ada sesuatu yang dipanjangkan ya, kemudian karena diwakafkan huruf tersebut ya. Oke, melanjuti langsung saja kita bahas kapan terjadinya mad arid lis sukun itu. Mad arid lis sukun itu terjadi ketika apabila ada mad tabi'i. Kemarin kita sudah belajar mad tabi'i itu ada tiga huruf. Apabila ada alif sebelumnya bergaris fathah, kemudian waw sukun sebelumnya berharokat doma, kemudian ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Itulah ciri-ciri mad tabi'i. Kapan terjadi tadi? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi ini adalah huruf yang disukunkan karena wakaf ya. Oke, kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu harus dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tergantung kita mengambilnya mau yang mana, dan harus konsisten ya. Jadi kalau kita bacanya dari awalnya 2 harokat, jadi selanjutnya harus 2 harokat. Kemudian kalau kita ambilnya 4 harokat, selanjutnya kita harus 4 harokat, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita contoh biar lebih paham. Oke, kita ambil dari contoh seperti ini ya. Sebelum kita berikan contoh bagaimana yang betul dan salahnya, kita lihat dulu di ayat di pengkalan contoh ini. Di mana mad tabi'inya? Di situ ada mad tabi'inya. Di situ ada waw sukun, sebelumnya ada bergaris ataupun berharokat sukun ya. Bukan berharokat doma, maaf ya. Ada waw sukun sebelumnya berharokat doma, maka dia sudah masuk kategori mad tabi'i. Kemudian apa yang disukunkan? Jadi kalau dia sukun, karena kalau sudah wakaf itu ada wakaf itu, maka huruf sebelum wakaf itu pasti mati ataupun disukunkan. Jadi maka kalau kita baca disukunkan, diwakafkan, maka nun ini akan mati ya. Maka bacanya
Yang benar bagaimana? Yang bacanya harus benar-benar, bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6 harokat, ya. Yang betul bacanya yang betul gimana? Bismillahirrahmanirrahim, fiha khalidun. Kita ambil 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, fiha khalidun. Itu bisa 6. Bismillahirrahmanirrahim, fiha khalidun. Nah, seperti itu ya. Yang salah seperti apa? Yang salah tidak dipanjangkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, fiha khalidun. Nah, itu tidak dipanjangkan, cuma 1 rakaat saja. Oke. Cukup mengerti ya. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Kita ambil dari surah Ar-Rahman. Biasa kita baca dengan lantunan suci Al-Quran dengan imam dan sebagainya ya. Nah, ini jangan sampai salah lagi. Kita contoh di atas ini. Sebelum itu kita lihat di mana matobi'inya. Matobi'inya itu di situ ada alif, sebelumnya berharokat fathah, maka dia sudah masuk kategori matobi'i ya, matobi alif ya. Kemudian setelahnya itu ada waqaf ya. Kalau waqaf, maka huruf nunnya ini maka dia akan menjadi sukun ya. Maka kalau disukunkan, maka dia harus panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Tapi beda dengan kalau kita wasolkan atau kita lanjutkan bacaannya, dia tidak boleh lagi panjang 4 sampai 6 harokat ya. Dia boleh cuma panjang, tidak boleh panjang lagi ya. Oke, paham ya? Kita langsung saja. Bagaimana caranya yang betul membacanya? Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim, 'allamal Qur'an. Oke. Kemudian coba kita ambil lagi yang ke-4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, 'allamal Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil yang ke-6, coba kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim, 'allamal Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya yang salah? Cara salah tidak dipanjangkan ujungnya ataupun yang pas diwakafkannya ya. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, 'allamal Qur'an. Nah, itu salah ya. Oke. Cukup dimengerti. Nanti kalau ada yang ingin di komentar ataupun masukan yang mendukung, yang mensupport, bisa dicoret-coret di kolom komentar. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya yang fakir ilmu ini. Mudah-mudahan kita dengan video ini Allah berikan kita semuanya rajin lagi untuk membaca Al-Qur'an. Kita memperbaiki lagi bacaan kita Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Qur'an, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sama-sama kita sama-sama membaca kafatul majelis. Semoga majelis ilmu ini atau ilmu ini bisa bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like-nya, share dan komennya. Jangan lupa di share ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang baru belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.